Halo Diskus Vlogger, balik lagi sama gue Hendra di sini dari Zora Diskus Fish Farm. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan membahas beberapa pertanyaan dari Instagram Story yang kemarin gue buat. Karena kalau kita jawab di sana kan cukup singkat ya, masih pakai teks. Nah, di sini versi panjangnya. Jadi kalau kalian mau mengetahui lebih dalam, gue sharing pengalaman aja sih di sini dan dari beberapa informasi yang gue baca. Siap ya? Kita baca dari pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya, jual yang masih sekitar 2 inch nggak? Kalau jual harganya berapa? 2 inch ada beberapa strain yang kita lepas, karena nggak semua kita lepas. Jadi maksudnya gini, ada beberapa jenis diskus yang memang 2 inch saja boleh deh kita jual. Ada beberapa yang kita keep akan sampai ukuran 3, mungkin sampai 4 inch baru kita lepas. Jadi ada pertimbangan tersendiri. Untuk harga jual berapa di 2 inch? 2 inch itu kita mungkin sekitar 90 sampai 200 ribu ada. Jadi tergantung kualitasnya, tergantung lagi nanti sama ikannya ya. Kalian cek sendiri aja. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membeli ikan dari Zora Diskus, bisa WhatsApp ke nomor 0811 98 91 943. Nanti kita show di sini ya. Penyakit apa yang sering terjadi pada ikan diskus dan apa faktor penyebabnya? Nah, penyakit yang paling sering menurut gua selama kita ngerawat diskus itu geoflux. Kayaknya udah spesies spesifik gitu. Memang di diskus sering banget kena, terutama geoflux. Skin flux juga ada. Jadi kalau geo itu di insang, jadi flux itu cacing yang ada di insang. Jadi parasitnya nempel di insang, menghambat pernafasan. Tapi ada juga yang namanya skin flux, itu nempelnya di badan, di ekor. Nah, itu bentuknya putih. Jadi jendol putih kayak jerawat. Faktor penyebabnya itu cacing. Jadi itu sejenis cacing. Untuk pengobatannya itu menggunakan praziquantel 2 ppm. Apa itu ppm, apa itu PPT? Silahkan cek di link ini. Pokoknya nanti dicek aja. Gue udah bikin tentang ppm dan PPT di video sebelumnya. Oke, praziquantel ya. Efektif sekali. Atau kalau kalian mau yang bentuknya cairan dan nggak repot-repot ngelarutin, bisa menggunakan Medfish FMC. Kita jual, linknya itu di bit.ly/tokozora. Nah, di sini ya. Kita termasuk salah satu reseller resmi juga dari Medfish. Jadi kalau kalian mau beli silahkan ke sini. Ya, obat untuk diskus miring-miring dan mojok apa ya selama karantina? Garam sudah, ITER juga udah 32. Obat yang cocok. Nah, ini yang salah di beberapa hobi sawal, dan ini merupakan kesalahan gue juga waktu awal memelihara diskus. Begitu diskus mojok, begitu diskus miring, kita sudah menjudge kalau ikan diskus itu sakit. Jadi kalau kalian mau melihat situasi seperti ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, udah pasti belum air kalian bagus, udah pasti belum air kalian tidak mengandung racun, udah pasti belum air kalian memang cocok parameternya untuk ikan diskus. Kalau misalnya kalian belum mengeliminasi hal yang pertama, sebaiknya jangan langsung ke poin bahwa diskus kalian itu sakit. Tapi kalau memang sakit, itu juga harus dicari tahu juga penyakitnya apa gitu. Karena kita nyobatin diskus nggak bisa diskus miring mojok ada obatnya gitu. Nggak bisa kayak main sulap. Jadi kita harus tahu dulu penyebab dia miring, penyebab dia mojok, sakit apa. Dari situ baru kita bisa telusurin, oh ya kita pakai pengobatan A, pengobatan B, atau pengobatan C. Cara karantina ikan baru yang benar step by stepnya om. Nah, ini udah ada videonya. Nanti kalian bisa cek di sini deh. Itu ada proses yang namanya aklimatisasi untuk ikan baru, dan habis aklimatisasi kalian nggak stop di sana. Kalian harus mengkarantina juga. Prosedur karantina ini sebenarnya untuk membuat diskus lebih adaptasi ke air kalian. Air di tempat kalian itu termasuk air baru. Berbeda di tempat air penjual atau di tempat kalian beli. Jadi itu harus dibedakan. Diskus bisa beradaptasi, tapi mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau kalian beli ikan diskus di toko, jangan main asal cemplung ke akuarium. Itu banyak bomnya, banyak bonusnya. Antara ikan diskus itu stres, pertama, diskus itu membawa penyakit dan muncul bom di tank kalian. Yang ketiga paling parah adalah semua diskus di tank kalian mati. So, pay attention ya, perhatikan hal ini, jangan sembarangan. Ini adalah kunci dalam penerimaan ikan diskus baru. Kalau kalian mengabaikan aklimatisasi, say goodbye to your fish ya. Diskus saya sering bully temennya. Ukurannya sama padahal, apa harus saya pisah aja atau diemin? Gue udah bahas mendetail sekali mengenai diskus tukang bully. Tanda tanya, silahkan kalian cek di IGTV atau cek di link YouTube ini. Gue gak akan mengulang-ulang apa yang udah bahas secara detail. Kita udah bahas setengah jam apa lebih ya untuk membahas kenapa sih diskus membuli temannya, gimana sih cara mengatasi diskus yang tukang bully, itu udah gue bahas. Jadi kalian harus lihat video sebelumnya ya. Cari aja di channel YouTube, search diskus bully misalnya keywordnya, atau diskus tukang bully. Oke? Om, lampu buat diskus baiknya terang apa redup?
Terang apa redup nggak masalah, yang penting Diskus itu dikenalkan dulu dengan suasana barunya. Diskus sangat adaptable, Diskus sangat bisa beradaptasi, tapi tidak mudah. Dia bisa beradaptasi di lampu redup, dia bisa beradaptasi di lampu terang. Cuma pengenalan terhadap situasi atau lingkungan baru yang misalnya suasana redup, yang suasana terang, itu ya harus perlahan. Kalau kalian beli dari farm, biasa farm pencahayaannya hanya menggunakan lampu ruangan. Jadi Diskusnya terbiasa gelap. Nah kalau misalnya terbiasa gelap, jangan langsung dimasukin ke tank kalian, langsung jebret warnanya pakai LED. Pasti kaget ya. Ya jadi kalian harus adaptasi, mungkin LED jangan dinyalain dulu, biarkan Diskusnya tenang dulu di tank karantina, pakai lampu kamar atau lampu ruangan, pakai itu aja dulu, nggak usah langsung dipakai terang lampu LED di atas akuariumnya, dia nanti stres malah sakit. Kok Diskus bulat itu genetik atau perawatan atau makanan ya kok ya? Diskus bulat itu 50% genetik, 50% perawatan. Makanan termasuk dalam perawatan. Jadi kalau misalnya kalian mau punya Diskus besar dan bulat, ya kalian harus dapat genetik yang memang mendukung ke arah ikan bulat. Kalau genetiknya lonjong, mau dipaksain perawatan dengan air bagus, dengan pakan yang bagus, rasanya nggak akan bisa sampai bulat sempurna sesuai target yang kita mau capai. Begitu juga sebaliknya, genetiknya bulat, ngerawatnya asal-asalan, ngasih makan cuma sekali sehari, ganti air seminggu atau sebulan sekali. Ya kasihan ikannya, udah genetiknya bagus tapi perawatnya kurang, nggak bisa bulat juga. Kalau Diskus dikasih makannya gelap, ketemu gelap sebelum kerja dan setelah pulang kerja bisa normal, nggak ada masalah. Karyawan itu selalu kerja pagi berangkat, sore atau malam baru sampai. Ya udah sebelum pergi kasih makan, setelah pulang kasih makan, dan perhatikan apakah semua ikan makan dan seterusnya. 2 kali sehari nggak apa-apa. Kalau kalian dapat situasi seperti ini ya jangan beli ikan 2 inch, beli ikan yang 3,5 atau 4 inch yang memang frekuensi makannya sudah berkurang. 2 kali sehari ya memang frekuensi makannya cukup 2 kali sehari nih. Size besar seperti 4 inch. Size kecil 2 inch kalian harus kasih makan misalnya 3-4 kali sehari. Kalau dikasih 2 kali sehari, kasihan juga itu anak-anak kelaparan. Cara mengatasi rayakan supaya nggak mati, sama indukan yang udah sebulan lebih belum nelor pencerahannya. Kalau rayakan supaya nggak meretel, itu jaga kualitas air. Itu sangat penting, menjaga kualitas air. Parameter air water change itu maksudnya kalian mau ganti air nih, nguras terus masukin air baru, itu kurang lebih harus sama. Indukan sudah sebulan lebih belum nelor. Nah ini tergantung, ini banyak faktor sekali. Ini indukan baru beli kah? Ini indukan lama yang rajin nelor terus tiba-tiba berhenti sebulan? Kita nggak ada yang tahu kan. Cuma kalau misalnya ini indukan baru beli, itu bisa menjadi hal yang wajar, acceptable. Air di tempat kita beli, dia nelor terus. Pindah ke tempat kita, kaget, adaptasi terhambat dan seterusnya, bisa macet nelornya. Ini bener-bener hal yang sangat unik dari Diskus. Agak pelik tapi unik jadinya. Mau tanya dong kok dari DS, air apa mempengaruhi karakter ikan menjadi agresif? Gue jawab di Instagram story ini, bisa jadi, karena tidak ada yang tidak mungkin. Perubahan sekecil apapun, kalian meredupkan lampu, kalian mengubah objek yang ada di dalam sehingga perubahan lingkungan, itu bisa membuat ikan Diskus berubah karakternya. Ini sangat aneh dan sangat unik. Penjelasan saintifiknya kurang tahu. Gue bilang Diskus itu mempunyai personality atau kepribadian, kalau buat gue ya. Selain genetik, suhu air apakah pengaruh ke munculnya peppering golden dan pigeon? Oh jelas sekali. Kalau suhu airnya di 24, 25, 26 yang ternyata Diskus pengennya di suhu 28 sama 30, ya pasti pepperingnya keluar. Karena Diskus tidak nyaman. Peppering itu apa sih? Peppering itu tanda kalau Diskusnya tidak nyaman. Kecuali kalau kalian beli Diskus yang genetik pepperingnya kuat, ya bisa jadi itu peppering normal gitu. Tapi kalau misalnya kalian beli di toko atau di breeder atau di reseller Diskusnya bersih, tiba-tiba ke tempat kalian peppering berat, oh ikan Diskus itu nggak nyaman atau mungkin sakit. Intinya peppering itu signal buat kalian ada yang nggak beres sama ikan kalian, ada yang nggak beres sama air kalian. Harus diobservasi dan dicari tahu sendiri. Obat sakit velvet yang bagus apa ya Om? Kalau velvet, kita punya Velstop dari Medfish. Kalian bisa balik lagi ke link yang tadi, bit.ly/tokozora. Bisa beli di sana. Atau kalau kalian mau yang lebih bagus, ada yang namanya Sikem Cupramin. Kalau misalnya velvet, gue termasuk senang juga pakai Sikem Cupramin. Apapun yang kalian pakai, sesuaikan budget, sesuaikan dosis, sesuaikan aturan pakai. Ya, harus diperhatikan, jangan sampai salah dosis. Karena obat velvet ini itu sangat-sangat dose sensitif dosisnya. Naik dikit aja udah beracun buat ikan. Copper sulfat itu dosisnya benar-benar minimal sekali penggunaannya, tapi di lain pihak karena sedikit yang perlu dipakai, begitu kalian lebih sedikit itu udah kayak double dose gitu. Udah kayak dosisnya double buat si ikan. So hati-hati. Apa itu velvet? Komen di bawah ya. Buat kalian yang mempunyai pendapat tentang velvet, silahkan komen di bawah, nanti kita koreksi. Kalau misalnya nggak ada pendapat, ya udah gue anggap kalian udah ngerti apa itu velvet. Karena kebanyakan semua salah kaprah tentang velvet. Itu aja kuncinya. Jadi untuk mendapat materi yang lebih dari sini, silahkan komen di bawah jelasin apa itu velvet.
Pertanyaan berikutnya, Om, ikan saya matanya ada selaput putih, udah 2 hari menyendiri dan tidak makan, udah sering ganti air. Selaput putih atau cloudy eyes di mata ikan itu merupakan salah satu sinyal juga buat kalian kalau kualitas air kalian sedang turun, sudah mengarah ke jelek. Harus sering water change. Kalau ternyata udah sampai ke pop eye, itu udah ada infeksi bakteri. Kalian harus memberikan obat antibiotik. Di Medfish kita punya Medfish antibiotik, silahkan akses lagi lah linknya tadi bit.ly/Tokozora. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai apa ya, sejenis ciprofloxacin, amoxicillin, bisa dicoba nanti. Dosisnya 1 tablet orang dewasa untuk 50 liter air. Udah segitu dulu aja coba. Kalau misalnya masih belum mempan, dikurangin lagi 1 tablet dosis dewasa yang 500 mg per 25 liter volume air akuarium. Kalian harus bisa juga ngitung volume air akuarium. Panjang kali lebar kali tinggi air dibagi 1000, itu volume air. Ingat, tinggi, panjang kali lebar kali tinggi air, bukan tinggi akuarium ya. Pay attention di sini. Karena kalau misalnya kalian tinggi akuarium bisa jadi volume kalian berlebih. Kenapa? Karena kita selalu spare kan di sini nih. Selalu spare. Ini tinggi akuarium, tinggi air kan nggak selalu mentok, kecuali para pemain aquascape airnya hampir nempel atas tuh, hampir nempel bibir akuarium. Bisakah cacing beku dicampur CP buat keluarin warna ikan? Jawabannya apa ya? Ngambang. Gue sendiri belum pernah coba sih Carofioving dikasih ke cacing beku, karena cacing beku itu isinya air doang loh. Gue takutnya kalau kalian nggak pakai agar-agar, nggak pakai pengikat, itu CP bisa ada bel. Itu CP bisa larut di dalam air dan nggak kemakan sama ikan. Mau tanya, kalau diskus baru nelor di komtank terus langsung dipindah ke tank breed, stres nggak ya? Nah, ini ada satu tips buat kalian. Kalau kalian memang itu diskusnya mau dicoba breed, biarin aja dia nelor di tank, biar aja dibuahin, tunggu 2 hari 3 hari sampai pastikan telur itu netes. Kenapa kita nunggu telurnya netes? Karena itu untuk memastikan kalau memang itu jantan dan betina yang masang. Di diskusi itu bisa juga betina dan betina loh yang masang. Jadi mendingan biarin aja di komtank sampai netas, baru dipindah ke tank breeding. Kalau misalnya baru nelor, terus kalian pindahin ke tank breeding, biasanya macet nelornya, stres mereka. Bener kok ini bisa stres. Kalau mentalnya kurang bagus pasti stres. Cara mengobati ikan diskus yang terkena fin rot, gimana ya Om? Mohon arahannya. Mudah, beli aja Medfish antibiotik. Fin rot itu penyebabnya bakteri. Tanda fin rot kalian lihat di sirip ikannya itu decay. Decay itu apa ya? Seperti membusuk. Dia bukan iritasi loh ya. Bedakan antara sirip diskus yang iritasi sama sirip diskus yang kena fin rot. Fin rot itu, ya itu tadi decay, dia mengalami pembusukan, bentuk finnya jadi geradakan, hancur lah, kayak busuk gitu. Bisa menggunakan Medfish antibiotik. Linknya bit.ly/Tokozora. Bang, mau tanya, kalau diskus miring, kuncup, di hidungnya ada merah-merah, obatnya apa? Merah di hidung itu bisa karena dia nabrak dinding, pembuluh darahnya pecah, dan itu biasanya irreversible. Jadi udah kayak tanda aja udah di situ. Nggak ada masalah, dia nggak mengganggu kesehatan. Tapi ini ada dibilang miring dan kuncup. Balik lagi, ini harus ditelusurin apakah dia miring dan kuncup karena kaget nabrak dinding dan mimisan, atau ada penyebab yang lain. Ini susah sih kalau diagnosa kayak gini. Harus diobservasi, benar-benar diobservasi. Seluruh badan ikan dari kepala sampai ujung ekor sampai si fin atas sampai fin bawah itu harus dilihatin. Kondisi pH air 7,8 sampai 8,1 bisa menghambat pertumbuhan diskus nggak ya? Enggak, biasanya malah lebih cepat. pH basah atau di atas sampai ke angka 8 umumnya buffernya tinggi. Buffer tinggi itu kalsiumnya tinggi, biasa di diskus akan lebih cepat besar. Harusnya ya, kan besar itu tergantung perawatan kalian. Makannya rutin nggak, ganti airnya bagus nggak, itu wah pokoknya membesarkan ikan diskus atau merawat makhluk hidup itu kan banyak faktor. Nggak bisa kita, oh saya udah kasih makan 8 kali sehari terus ikannya bisa besar, nggak juga. Kalau kalian jarang water change, kualitas air jelek, malah sakit ikannya. Umumnya pertumbuhan diskus berapa inch per bulan Om? Biasanya 1 inch per 3 bulan, jadi dihitung-hitung aja tuh. Cara tepat penggunaan FMC dan eksternal free pada Medfish gimana sih Om? Dilihat khasiatnya apa sama? Ya, Medfish FMC dan Medfish eksternal free dua-duanya mempunyai fungsi yang sama tapi berbeda basis atau ingredients, komposisi komponen utama obatnya. Di FMC itu basis utamanya formalin. Di eksternal free ada lagi yang lain, termasuk ada copper juga. Di situ ada copper sulfatnya. Buat kalian bebas, pilih salah satu, jangan pernah menggabungkan keduanya untuk digunakan karena fungsinya mirip kok untuk mengobati parasit eksternal. Kalau misalnya kalian mau pakai FMC, silakan pakai FMC. Kalau mau pakai external free, silakan pakai external free. Pilih salah satu aja. Kenapa dibikin dua? Gue udah tanya sama Om Steve selaku ilmuwan yang membuat produk Medfish.
Dibikin 2 karena beberapa customer ada yang sama sekali tidak mau menggunakan formalin. Jadi dibikinlah external free. So, pilihannya tergantung kalian. Kalian mau pakai yang berbasis formalin, gunakanlah FMC. Yang tidak berbasis formalin, ya gunakanlah external free. Kalau ada ikan sakit eksternal dan internal, mana yang harus diobati? Contohnya NDD dulu atau bloating? Ini udah bagus nih pertanyaannya. Dia memasukkan NDD dulu atau bloating. NDD itu New Discus Disease, itu termasuk wabah. Jadi kalian harus tanganin NDD dulu. Bloating ditanganinnya belakangan. Fokus di NDD dulu, baru ke bloating. Nah, in general kalian lebih baik mengobati eksternalnya dulu. Kalau memang ada penyakit eksternal dari selaput putih, dari bintik putih, dari white spot, dari flux, dari NDD, dari apalagi fin rot. Pokoknya kalian obatin dulu penyakit-penyakit eksternal, baru pindah ke internal. Eksternalnya beres, baru obatin internalnya. Walaupun ngobatin internal itu memang perjuangannya luar biasa. Bisa langsung berhasil, bisa tidak, gitu. Cara breeding yang baik dan benar seperti apa? Gue udah bahas banyak ini di grup Facebook. Kalau kalian mau join, itu linknya bit.ly/Zora DLC, Zora Discus Learning Center. Kalian silahkan search di sana. Video, kalau nggak salah judulnya tentang breeding deh. Gue lupa juga judulnya, ada 2 part. Tonton dua-duanya di sana. Kenapa? Karena gue bahas panjang lebar, apa sih sebenarnya persiapan awal sebelum kalian mau breeding diskus. Itu tuh bukan modal uang, itu bukan modal beli rak, bukan modal akuarium, tapi modalnya itu dalam bentuk mental kalian memang terjun ke diskus itu sebagai breeder yang mau cetak ikan bagus di diskus, atau cuma ngejar uang. Karena kalau misalnya kalian pilihan yang kedua, melihat diskus itu potensial, uangnya bisa banyak, sangat salah. Banyak sekali trouble yang akan menguras dana kalian di tengah jalan. Nggak cuma kalian beli rak, kalian beli akuarium, kalian beli indukan, selesai gitu. Di situ investasi. Enggak, investasi kalian itu selama berjalannya breeding, yaitu akan berjalan terus. Mau beli indukan lebih bagus, yang paling penting adalah investasi ilmu. Nah, berbicara tentang investasi ilmu, buat kalian nih yang mau belajar mengenai perawatan diskus lebih dalam dari A sampai Z, gue ngadain webinar. Dan webinarnya memang continue. Sampai sekarang udah ada 130 orang yang join di webinar, dan sampai detik ini berinteraksi aktif di grup WhatsApp kita, WhatsApp yang private. Jadi kalau buat kalian yang mau join webinar, bisa ke link bit.ly/diskuspro. Webinar yang kita Zora Discus bikin dan gue deliver materi ini berbasis dari pengalaman gue sebelumnya ngerawat diskus. Dulu gue juga sama kayak kalian, beli diskus kok mati, beli diskus nggak mau makan, bingung cari informasinya kemana. Beli diskus ternyata langsung mojok, kayak tadi tuh ada yang pertanyaannya miring dan mojok gitu. Beli diskus ngalamin juga matanya cloudy eye. Beli diskus dari 2 tempat atau 3 tempat berbeda ternyata malah jadi sakit semua dan mati. Kerugiannya banyak sekali selama perjalanan gue belajar diskus, dan memang udah banyak grup-grup yang membahas tentang itu, tapi informasinya gue jamin masih simpang siur. Di sini gue coba rangkum dari berbagai pengalaman gue sebelumnya merawat diskus, dan juga dari hasil belajar gue di textbook luar negeri. Jadi gue memang beliin buku dari luar. Kalau kalian mau belajar lebih jauh, silahkan join ke webinarnya di bit.ly/diskuspro. Memang ada biaya investasinya buat kalian. Kenapa gue kasih biaya investasi? Ini nggak sepadan sih sama perjuangan gue waktu belajar dulu gitu. Biaya registrasinya nanti itu 497.000. Jadi buat kalian yang memang serius, ini nggak buat semua orang yang nonton mau pelihara diskus terus bisa ikut. Ini cuma buat orang-orang yang memang mau belajar lebih serius. Ini buat orang yang memang sayang sama ikannya. Ini udah buat orang yang mentok, nggak tahu mau cari informasi kemana dalam memelihara diskus. Ini buat kalian yang butuh support dan konsultasi selama perjalanan memelihara diskus. Karena setelah kalian ikut webinar, setelah kalian dapat materinya, kalian tetap akan berada di dalam kelompok yang akan selalu support kalian. Kita ada WhatsApp Next Level DLC, level lebih atasnya dari DLC group yang ada di Facebook tadi. Di situ diskusi, di situ kalian bertanya, pasti ada yang menjawab, pasti akan saling support. Gak berhenti di webinar, udah webinar selesai, kita masih tetap jalan bareng-bareng. Buat kalian yang benar-benar serius, silahkan join. Kalau yang setengah-setengah, lebih baik jangan, karena kalian nanti akan buang-buang uang aja, sayang. Nah, segitu aja pertanyaan yang dibahas di IG story kemarin. Memang ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, cuma karena sesinya udah close, kemarin gue tutup. Nah, ini adalah penjelasan lebih detail, penjelasan lebih informatifnya buat kalian melalui konten YouTube ini. Sekali lagi, dalam merawat diskus, investasi terbaik itu adalah ilmu. Jadi kalau kalian mau belajar lebih jauh dan mau lebih mendalam mempelajari diskus, silahkan join webinar dari Zora Discus.
di bit.ly/diskuspro. Oke, sampai jumpa di webinar, sampai jumpa di grup Next Level DLC. Bye bye.